semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu kembali dengan Ustaz Januar di pelajaran agama Kristen kelas 5. Oke, nah jadi sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa. Ingat ya, kalau berdoa itu harus tutup mata dan lipat tangan. Oke, nah sekarang ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Penyertaan Tuhan kepada orang tua kami, guru-guru kami, untuk keluarga kami, dan untuk semua orang yang kami sayangi. Tuhan, kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Tuhan ajari kami agar kami semakin paham lagi tentang firman Tuhan, bahkan tentang pelajaran-pelajaran yang kami pelajari. Tuhan Yesus, segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, hapuskanlah itu Tuhan, agar kami layak untuk datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan segala permohonan-permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan masuk di bab 8. Nah, jadi murid-murid yang sudah ada buku, boleh buka bukunya. Bab 8 itu di halaman 52, yaitu hanya di dalam Yesus. Oke, hanya di dalam Yesus. Oke, topik yang pertama, kurban yang sempurna. Ya, pada perjanjian lama, pada perjanjian lama, orang-orang di perjanjian lama itu memberikan ucapan syukur mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan itu melalui kurban bakaran. Ya, kurban bakaran identiknya dengan kurban bakaran berbentuk binatang. Oke, nah pada saat ini, ya, di topik yang pertama, kurban yang sempurna. Nah, kurban yang sempurna ini seperti apa? Oke, dalam kitab Imamat, Allah memberikan semua peraturan tentang kurban, bahkan cara persembahan dan penyajiannya. Kurban sembelihan dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Yesus yang dikurbankan sempurna bukan hanya sesuai aturan Yahudi. Ia tidak bercela. Ia menjadi kurban yang dikenan oleh Allah. Jadi kalau pada saat perjanjian lama, ya, kurban bakaran itu, hewan yang menjadi kurban bakaran itu harus hewan yang terbaik. Itu pada perjanjian lama. Nah, yang di sini Yesus sebagai kurban yang sempurna, penebusan dosa manusia. Pada 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, nah ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Satu-satunya jalan keselamatan. Oke, jalan keselamatan manusia, artinya yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Oke, Yesus datang ke dunia untuk menjalankan tugas khusus yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Ia lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di dalam kandang domba. Kelahirannya sudah menunjukkan kerendahan seorang hamba. Semasa hidupnya, Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dan jalan keselamatan. Ia juga melakukan banyak mukjizat dan tanda ajaib. Banyak ajaran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi, khususnya dari kalangan pemimpin agama Yahudi, bukan karena ajarannya yang sesat, tetapi karena ajaran Yesus sering menunjukkan kesalahan dan dosa mereka. Sampai suatu waktu mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Kebencian dan tuduhan bertambah banyak karena mereka tidak menemukan kesalahannya. Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Dalam kebencian yang besar, mereka berteriak, "Enyahlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Karena Pilatus hendak melepaskan Yesus, mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Ya, ini proses bagaimana memulai penyaliban Yesus. Kalau murid-murid sudah pasti tahu. Yesus menjadi kurban dan mengorbankan dirinya sendiri. Semua dilakukan demi keselamatan dan kehidupan manusia. Artinya
manusia, baik kalian, baik orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita dan semuanya. Yesus telah memperdamaikan hidup kita, menyelesaikan dosa kita dengan Dia disalib di kayu salib. Itu ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Artinya, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan dan pendamaian dengan Allah. Jadi satu-satunya jalan keselamatan kita adalah Yesus. Jadi kalau kita mau diselamatkan dan kita sudah diselamatkan, kita harus mengikut Yesus. Oke, yang selanjutnya yang bagian C, mendamaikan manusia dengan Allah. Oke, diperdamaikan dengan Allah berarti terikat dengan Allah, hidup damai, menjadi milik Allah, menjadi budak atau hambanya Allah. Budak atau hambanya Allah di sini tidak bermakna negatif ya. Kalau pada zaman dulu Perjanjian Lama, budak dan hamba itu bermakna negatif. Ya, cuman di sini budak dan hambanya Allah tidak bermakna negatif. Oke, seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah dan Allah berhak atas seluruh hidupnya, bahkan atas nyawanya. Semua dosa, utang akibat dosa telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi sengketa antara manusia dan Allah. Yesus melunasi semuanya dengan sempurna. Penebusan manusia berdosa telah budak iblis dibayar lunas sehingga manusia menjadi budak Allah. Oke, sama di sini tadi kata budak di sini bukan lagi bermakna negatif. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih baik lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tertulis dalam Roma 5 ayat 10. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semuanya itu. Semua hukuman ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Oke, nah yang terakhir materi kita di bab 8 ini, iman yang agung. Imam yang agung. Di dalam Perjanjian Lama, seorang imam bertugas mewakili umat Allah. Ia terlebih dahulu harus dikuduskan. Lalu sesuai cara yang ditetapkan Allah, imam melaksanakan upacara atas nama umat. Imam itu akan mengorbankan seekor domba seperti tebusan. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama yang boleh masuk ke bait Allah itu hanya imam. Ya, jadi gak semua orang. Tapi setelah Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, nah, tabir itu terbuka. Ya, pemisah antara manusia dengan Allah itu hilang. Ya, jadi kita bisa kapan aja dan di mana saja untuk bercerita, bercakap-cakap dan bertemu dengan Yesus, yaitu berkomunikasi dengan Yesus melalui doa. Ya, Yesus Kristus tidak hanya menjadi kurban tebusan. Yesus Kristus sendirilah imamnya. Yesus menjadi imam yang agung. Ia mencurahkan darahnya sendiri ke atas mezbah perdamaian. Ia sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguruskan diri karena Ia Maha Kudus. Ia tidak memerlukan tebusan lain. Ia juga yang menjadi kurban perdamaian. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sempurna, cukup sekali dan sudah sempurna semua penebusan dan pendamaian. Artinya hanya Yesus ya satu-satunya yang tidak berdosa yang mampu menyelesaikan dosa manusia. Ya, yang biarpun banyak manusia tapi dengan darah Yesus, anak Allah yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, oke, mampu menyelesaikan semua dosa itu. Nah, jadi bagaimana dengan kamu? Ya, apakah sampai saat ini masih ada dosa-dosa mungkin yang sering kamu lakukan?
Atau masih ada nggak dosa-dosa yang sering kamu berkompromi dengan dosa itu? Gak apa-apa, cuman sekali kok. Ayo. Jadi tidak ada ya seperti yang kalian tahu bahwa tidak ada dosa kecil, dosa cuma sekali atau 2 kali atau dosa besar. Karena semua upah dosa adalah maut. Jadi sekecil apapun dosa yang kamu perbuat, ingat upahnya adalah maut. Jadi mari saya berharap murid-murid semua sekarang ya, kalau masih ada pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang perbuat, segeralah berubah. Oke, jadi mari kita mengikut Kristus, menjadi teladan Kristus. Ya, karena Yesus telah menyalibkan dirinya dan menyelesaikan dosa kita dan menjadi perdamaian atas kita. Oke, nah jadi sampai di sini materi kita pada pelajaran kali ini. Saya berharap kalian tetap pelajari materinya di rumah, baca-baca bukunya. Oke, jika ada materi atau pelajaran yang mungkin kalian belum paham, boleh hubungi guru kamu sendiri atau melalui Telegram. Oke, nah untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh terberkati Tuhan, kami semakin paham lagi bahwa dosa kami telah Yesus selesaikan di kayu salib. Tuhan, ajari kami untuk semakin lagi mencintai Tuhan, mencintai Yesus. Ajari kami agar boleh berkarakter dan berpikir sesuai dengan perintah Tuhan dan perintah Yesus. Tuhan, ajari kami Tuhan, di dalam setiap studi kami, pelajaran kami, tugas-tugas kami juga kami kerjakan dengan baik. Tidak kami kerjakan asal-asalan, yang penting siap, bukan Tuhan. Kami mau mengerjakan itu juga yang terbaik, seperti kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Segala dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, ketika pelajaran ini ataupun sebelum-sebelumnya, kami berdoa, Tuhan hapuskanlah itu, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan segala permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, terima sempurna doa kami ini. Amin. Oke, sampai sini pembelajaran kita ya. Bye-bye.